Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan, mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan, mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Begini, ini kan kita perdebatannya kan maksudnya secara sains ya. Iya, secara sains. Gua nggak mengatakan bahwa gua bener loh gitu ya. Karena ada orang mengatakan yang kita tidak tahu belum tentu tidak ada. Iya. Bisa aja gua salah. Gitu. Iya, lu tetap membuka ruang untuk itu berarti. Of course, ini sama seperti aliens, ada apa enggak? Iya. Dan one day ketika lu experience itu, lu dengan gentle bahwa bilang ini ada gitu. Iya, bisa aja. Berarti lu tidak percaya santet juga, nggak percaya ya? Tidak. Oke. Gue nggak mendoakan ya, Det. Gue nggak mendoakan. Karena ketika lu disantet, lu nggak tahu lu disantet bisa, diracun bisa. Iya, bisa macam-macam. Bisa macam-macam gitu. Bisa macam-macam. Tapi gua tidak percaya pada hal tersebut gitu. Kalau gua gitu ya. Nah kalau begitu, atas dasar apa kemudian akhirnya lu bisa menjadi mualaf? Eternal being, bigger eternal being. Maksudnya? Nggak ada urusannya mualaf dengan gua percaya dukun santet kan? Nggak ada. Iya. Kan yang akhirnya banyak menjadi penasaran orang adalah dari cara lu melihat tentang sebuah kehidupan, terutama unsur spiritual atau unsur gaib menurut Oh orang. beda bos, unsur spiritual beda dengan unsur gaib bos. Unsur spiritual itu hal-hal yang positif. Oke. Bukan babi ngepet bos itu. Iya. Babi ngepet tuh gaib. Tuyul tuh gaib. Oh, lu membedakannya begitu. Gua ngebedainnya begitu. Jadi yang negatif gak? Spiritual is spiritual. Gitu. Spiritual positif. Iya, gaib is gaib sendiri gitu. Gua membedakan hal tersebut terpisah gitu. Iya. Jadi lu kemudian mengambil pilihan mualaf lu berdasarkan logika atau berdasarkan spiritual? Logika. Oke. Logika. Karena agama harus berjalan dengan logika. Agama harus berjalan dengan logika, menurut gue. Logika apa yang akhirnya? Contoh paling sederhana, sholat 5 waktu itu logika mengingatkan kita pada pencipta. Ya. Itu ada logikanya menurut gue. Oke. Terus banyak sekali cerita-cerita di Quran dan sebagainya, menurut gue banyak sekali logikanya tuh banyak sekali. Yang lu bisa dapat. Yang bisa gue dapetin gitu. By the way, ketika lu akhirnya menjadi seorang mualaf, ini juga banyak yang pengen tahu. What is the difference that you found in your life as a individu? Gini bos, gua tuh agama gua itu, gua tidak mengatakan agama gua yang sebelumnya itu jelek atau buruk ya. Gua mengatakan semua agama itu baik. Iya. Semua agama baik. Tapi kalau gua lebih ekstrim lagi kan, semua baik tapi belum tentu semua benar. Oke. Gitu. Semua agama baik. Ya. Tapi benar tidaknya agama kan tergantung pribadi masing-masing. Iya. Menurut lu ya agama lu yang paling benar. Gua enggak sih. Ya, mostly seperti itu. Iya. Menurut gua agama gua Soalnya paling menuju benar. ke gua. Iya kan. Iya. Tapi apakah agama lu baik? Apakah agama gua baik? Iya. Menurut gua agama nggak ada yang mengajarkan kejelekan. Iya. Gitu. Masalah benar nggak benar individual. Betul. Gitu menurut gua. Nah, agama gua dulu adalah agama pemberian orang tua, bukan agama pilihan. Buddhis? Gua Katolik. Oh, Katolik dia. Iya. Gua lahir dibaptis. Oh, udah dibaptis itu ya Katolik ya gitu. Nah, jadi there's a reason why Aska gue bebaskan untuk belajar agama apapun. Oh, lu kasih kebebasan buat dia? Iya. Karena biarkan agama dia menjadi pilihan dia, bukan paksaan. Oke, supaya dia bisa menemukan sendiri dirinya di dalam agama itu. Iya. Kalaupun dia agamanya berbeda sama gue tidak masalah. Iya, no problem. I have no problem with that. Karena lu melihatnya dengan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Hal kebaikan. Gitu. Iya. Nah, masalah nantinya seperti apa dan sebagainya kan gue bukan panitia surga. Ending-endingnya kan Allah. Ending-endingnya kan Tuhan. Iya, itu gue nangkep tuh. Ending-endingnya kan yang di atas, bukan kita kan yang mengatakan itu. Wah, begini. Enggak kan. Kita belum tentu benar. Cuma sulit banget ya bangsa kita, masyarakat kita untuk bahwa melihat dari sudut pandang seperti itu sulit. Sebenarnya tidak. Maksudnya gimana? Sebelum itu digunakan menjadi alat politik tidak.
Dulu nggak begitu loh, Dan. Dulu enggak sih. Iya kan? Gue masih menemukan beberapa tempat yang percaya dengan keragaman agama. Iya, dulu nggak begitu. Dulu teh ada buku mati ketawa cara Kristen, mati ketawa cara Islam, mati ketawa. Ingat nggak ada buku-buku seperti itu? Pak Haji naik pastur, pundaknya terus dijatuhin. Nggak baperan. Nggak baperan kan dulu kan? Nggak baperan. Berarti kan ada fenomena-fenomena di mana sekelompok orang membuat itu menjadi baper Untuk sebuah kepentingan. untuk sebuah kepentingan. Untuk sebuah kepentingan. Dan kita dengan bodohnya makan itu. Kita makan itu. Kita yang rugi, Kita yang rugi, mereka diuntungkan kan gitu. dia kan? diuntungkan. Iya. Dulu nggak baperan kok. Dulu nggak baperan. Kan sekarang lu udah married and congratulations ya kan. Banyak Anak gue sekali. ada 2 sekarang. Iya, anak lu ada 2, ada anak angkat 1, ada anak kandung 1, ya kan? Pertanyaan pertama, kenapa Sabrina? Waduh, itu kayak ditanya sama, kalau kita lagi ngeluh sama Tuhan, nanya kenapa saya, terus Tuhan jawab kenapa tidak gitu. Iya benar. Iya kan? Kalau Cuma saya nggak mendengar kenapa tidak. iya betul. Kenapa Sabrina ya, pacaran udah lama lah, 9 tahun. 9 tahun, dan memang gue memberikan alasan bahwa dari dulu gue tidak melakukan itu karena gue harus jaga anak gue. Iya, itu gue baca tuh. Nah itu gue agak nggak nangkep tuh, Pak Det. Jadi maksudnya lu nunggu si Aska gede dulu, baru lu mau nikah gitu ceritanya? Ya karena gue merasa bahwa gue harus spend waktu gue full konsentrasi gue harus ke Aska. Tapi sembari nikah kan bisa. Tidak, karena kalau orang nikah pasti punya aturan-aturan yang berbeda. Oke, di certain waktu tertentu itu. Betul. Dan mungkin ibu sambungnya mungkin bisa intervensi lebih banyak ke anak. Iya, dan lu nggak mau itu Dan terjadi. gue nggak mau itu terjadi pada saat itu. Dan akhirnya decision itu keambil di last minute kapan tuh? Dimana ya udah gue married deh sekarang udah bisa nih. Ya Askanya udah dewasa. Aska itu nggak bisa tidur tanpa gua sampai umur 11 tahun. Kan ceritanya lu akhirnya nikah nih. Lu melihat Askanya dewasa itu kapan tuh? Ada kejadian nggak? Ya ketika Askanya udah mulai pacaran, Pas tinju sama Vicky. pasti Vicky udah mulai pacaran, udah mulai tanggung jawab, udah mulai apa, udah bisa buat tinggal. Dulu gua nggak bisa ninggal dia, bro. Gua keluar kota dia pasti ikut, bro. Ya gue bisa lihat itu. Iya, gua nggak bisa ninggal dia. Dan buat gua ya tanggung jawab gua juga karena gua punya keluarga yang pada saat itu berpisah. Dan kebetulan Askanya sama gua. Kalau gua konsentrasi ngerawat dia, ini anak siapa lagi gitu loh. Yang gue masih This is a sad story sebenarnya. Iya, yang gue masih pengen tahu dari lu adalah lu begitu sangat love Aska banget, beda banget lah dengan laki-laki pada umumnya. Sampai gue ngerasa nih ya Pak Det ya, lu figure out dia hampir sama kayak lu. Gua tidak membuat figur dia menjadi gua, tapi karena kedekatan gua dengan dia yang begitu luar biasanya, akhirnya contoh yang paling jelas di muka dia adalah gue. Mau tidak mau adalah gue gitu. Karena very close. Karena very close, and I am very close with him. Very close. Gue punya aturan-aturan. Contohnya aturannya adalah kita nggak boleh bohong. Ya itu penting. Jadi kamu mau ngapain, nonton bokep kasih tau papa. Kalau kamu bohong, papa marah. Ngapain ngasih tahu? Kasih tau aja, jadi gue tahu perkembangan dia sampai mana. Oh, kira mau nonton bareng. Nonton bareng. Iya, lanjut. Tapi kalau dia bohong sama gue, dia nggak ngasih tahu, gue nggak tahu ini anak sampai mana perkembangannya. Dan lu worry ketika lu nggak tahu sampai Ketika gue gimana nggak dia. tahu, karena gue tidak 24 jam sama dia. Hal yang lu paling worry ketika itu terjadi apa jadinya? Gue nggak bisa mengkontrol. Kontrol. Kalau contohnya dia nonton bokep. Gini deh, udah nggak usah munafik deh. Anak zaman sekarang itu nonton bokep nggak kayak zaman kita dulu ngambil CD, kaset musik. kaset, VHS dari lemari atas bokap kita punya kan? Iya, ketahuan lagi. Iya, gue juga. Sekarang kan pakai internet bisa nonton bokep kan? Bisa cepet. Teman-teman lu bisa ngirimin WhatsApp kan? Lu nggak bisa kontrol itu kan? Nggak bisa. Lebih baik gue tahu. Karena kalau gue tahu, gue bisa jelasin ke dia what is this. Iya betul, itu gue setuju. Gue bisa nerangin ke dia apa yang harusnya dilakukan, apa yang nggak dilakukan. Betul. Do and do not-nya. Dua yang gue bisa nerangin. Resikonya. Resikonya seperti gue bisa nerangin. Kalau gue nggak tahu.
Kalau lu berantem sekarang, lu kasih tahu gua. Lu mau coba alkohol, kasih tahu gua. Iya. Lu mau mabok, ayo mabok. Di rumah ya, bareng sama apa? Supaya lu tahu dulu kayak apa mabok. Karena kalau lu nggak tahu kayak apa mabok, lu dibawa keluar dan lu mabok, lu nggak bisa kontrol, Bos. Iya. Tapi kalau lu tahu mabok itu seperti apa, lu tahu batasan-batasannya gitu maksudnya. Iya. Nah, gua Aska kan, nah ini gua agak sensitif kalau ngomong ini. Maaf ya. Bukan, Aska sendiri kan dari sosoknya kebanyakan gua yang ada di sana. Agak. Jadi gua harus berperan sebagai ayah dan sebagai ibu pada saat itu. Dan gua tidak pernah menjadi ibu, Bos. Iya. Jadi mau nggak mau gua berhenti surat gara-gara dia. Karena surat duitnya dari luar kota, sih. Gue nggak bisa ninggalin dia pada saat itu. Lu melihat Aska itu seperti melihat diri lu waktu lu kecil? Enggak. Lu melihat Aska dengan cara seperti apa? Karena waktu gue kecil sampai sekarang gue besar, karakternya terbentuk dari pengalaman hidup kan. Iya. Kalau Aska kan terbentuknya dari apa yang dia lihat di gue kan. Kok gue ngerasa ya, Pak Dete, ngerasa selain lu sayang sama nih anak, lu juga kayak ada kasihan sama dia akan sesuatu hal. Gue ngerasanya kayak gitu. Apa story behind that? Kalau kasihan enggak, karena ini anak bahagia sebenarnya. Iya. Ini anak bahagia. Kalau kasihan sih enggak, cuman gue bukan kasihan, tapi gue tidak memiliki pilihan banyak ketika gue berpisah. Jadi mau nggak mau ya gue harus ginilah. Mungkin anggap aja gue bukan suami yang baik pada saat itu. Gue nggak mau mendingan nyalain diri sendiri lah gitu ya. Masa gue nggak bisa jadi ayah yang baik sih? Kayaknya gue nangkep deh. Itu juga salah satu faktor yang membuat lu berpikir cukup lama untuk ada sebuah pernikahan lagi ya? Ya karena anaknya belum siap. Gue ada hal yang gue nggak mungkin ngomongin di sini. Betul. Karena kalau gue ngomongin akan ngebawa orang lain. Iya. Gitu. Tapi kalau lu bisa nangkep. Aska itu kan melihat contoh, Pak. Anak itu kan melihat contoh. Nangkep, Pak. Gue nggak bisa memberikan dia contoh As a mother. Gue nggak bisa memberikan dia contoh. Gue ketemu cewek terus gue kawinin kan. Oh, you put all the thing ke lu. Iya. Nggak bisa gue memberikan contoh tersebut. Berat juga bebannya Bapak nih. Iya. Gue nangkep poinnya. Lu get the point. I get the point. Lu ngerasa gue get the point or not? Iya. Gue susah nih untuk ngomongin. Iya, nggak usah, jangan. Iya, lu paham. Ya, karena nanti akan menyindir banyak orang. Iya. Nah, saudara-saudara seiman semua, Pendeta Ezra Alfred Soru kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya yang menyebut mu'alaf sebagai bodoh menuai kontroversi besar. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Deddy Corbuzier, yang kemudian menanggapinya dalam podcast Denny Sumarko. Dalam perbincangan tersebut, Deddy dengan tegas mengkritik sikap Ezra Soru yang dinilai tidak mencerminkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Deddy Corbuzier yang merupakan seorang mu'alaf dan figur publik dengan jutaan pengikut, menegaskan bahwa keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan adalah hak pribadi yang tidak seharusnya dihina atau diremehkan. Ia juga menyoroti bahwa menghina atau merendahkan keyakinan orang lain hanya akan memperkeruh suasana dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Podcast ini menarik perhatian banyak orang karena Deddy dikenal sebagai sosok yang tidak segan memberikan argumen logis dan rasional dalam menanggapi isu-isu sensitif. Dalam perbincangan itu, Deddy juga menegaskan bahwa perbedaan keyakinan seharusnya menjadi ajang untuk berdialog secara sehat, bukan malah saling menjatuhkan atau merendahkan satu sama lain. Selain itu, pernyataan Ezra Soru ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan, baik dari umat muslim maupun non-muslim, yang menilai bahwa ujaran seperti ini dapat merusak keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sikap merendahkan seperti ini justru bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi saling menghormati dalam keberagaman. Momen ini juga menjadi pengingat bagi publik bahwa kebebasan berbicara harus disertai dengan tanggung jawab
Menghina keyakinan orang lain tidak hanya dapat menyinggung perasaan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam keberagaman, sikap saling menghormati adalah kunci untuk menjaga kedamaian dan persatuan. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.